Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali bersama channel kami, channel Mekanik Isi, channel yang mengulas dan membahas tentang keluhan sepeda motor. Satu keluhan dari unit Beat Fi K44 atau Beat tahun 2019 yang masih belum LED untuk lampu headlampnya. Nah, ini ada keluhan dimana untuk kunci kontak tidak berfungsi ke bagian kelistrikan atau ke signal-signal ataupun juga ke display speedometer. Contoh seperti ini. Nah, tidak ada sama sekali teman-teman ya. Ini keluhan yang dikeluhkan oleh pemilik kendaraan, tapi ini terkadang ada, terkadang mati seperti ini. Jadi kita sedang kedatangan unit dengan masalah kunci kontak yang tidak connect sama sekali. Kadang juga connect, kadang tidak ya. Dan di sini kita coba periksa, kita coba cari tahu masalah utamanya di mana, penyebabnya dari mana, dan cara penyelesaiannya seperti apa. Dan tentunya juga untuk teman-teman semuanya ini informasi dan saling berbagi pengalaman. Barangkali teman-teman mengalami kasus yang sama di unit motor yang sama. Yuk cari tahu, yuk kita belajar bareng-bareng untuk menemukan masalah atau kasus yang terjadi di unit motor Beat K44 atau Beat Fi tahun 2019 yang sedang kami tangani. Baik kawan-kawan, langsung saja kita penanganan untuk mencari sumber masalah ketika motor memang tidak ada sama sekali sinyal-sinyal yang menyala di motor ini. Kita cek dengan menggunakan tes pen DC ya, untuk pastikan ini positif negatif aki normal tentunya, ataupun dengan menggunakan digital multimeter boleh, tapi ini lebih mudahnya gunakanlah tes pen DC ya. Sebenarnya ini udah kita cek semuanya, tapi tentu harus kita sampaikan untuk lebih jelasnya teman-teman, atau lebih pahamnya teman-teman ketika ada masalah, ketika ada kejadian seperti ini. Yuk kita cek dulu untuk bagian sekring. Nah, di sini pastinya karena memang ini standby, di sini ada, harus ada. Nah, di sini memang belum ada karena memang belum ada kontak on. Ketika kita kontak on, nah di sini harus ada. Nah, ini untuk sikring aman, dan ini sudah menyala teman-teman, sudah ada. Nah, jadi masalah utamanya teman-teman, barangkali teman-teman menemukan kasus ini ataupun teman-teman juga mengalami kasus ini di motor teman-teman, cek dulu ya. Utamanya buka dulu ini bagian ini tutup akinya dan boxnya juga. Nah, dilepaslah untuk bagian terminal ini kawan-kawan. Nah, teman-teman periksa nih, periksa bagian relay. Ini ada dua relay di sini ya. Teman-teman lepas untuk relay ini ya, dilepas juga, terlepas terlebih dahulu. Oke kawan-kawan, ini ada dua relay ya, satu relay kaki 4 dan relay kaki 5. Jadi ada dua relay yang terdapat di motor Honda Beat Fi K44 ya. Ini motor K44. Nah teman-teman, ini tugas dan fungsi masing-masingnya itu berbeda teman-teman ya. Untuk relay ini, relay utama yang kaki 4 adalah untuk memutuskan arus sebagai pemutus arus, untuk menyalakan komponen beban seperti lampu, klakson, dan sedangkan relay yang lainnya ataupun yang satunya itulah relay starter yang bertugas mengendalikan arus besar ke motor ya, motor starter yang ke motor starter ataupun ECG ya kalau motor ini, agar masih dinyalakan ya. Ini ya kita jelaskan lagi untuk fungsinya yang relay kaki 4. Relay kaki 4 yang ini teman-teman, satu menerima arus kecil ya. Relay ini mengaktifkan kumparan elektromagnetnya dengan arus kecil dari saklar atau kontak. Nah, terus menyalurkan arus besar juga. Setelah aktif relay akan menghubungkan aliran ini, jadi mengaktifkan hubungan atau mengalirkan setrum ya, mengalirkan listrik dari aki secara langsung ke beban, lampu klakson dan yang lainnya ya teman-teman. Terus
Yang fungsi selanjutnya adalah meningkatkan stabilitas arus, jadi sebenarnya stabil ya, yang stabil arus. Oke, itu yang kaki 4. Untuk yang kaki 5 teman-teman, fungsinya adalah mengendalikan arus starter. Jadi kerjanya dia itu mengendalikan arus yang mengalir ke bagian motor starter. Terus juga menerima sinyal dari ECM ataupun ECU atau electric control model ya, ataupun engine control model atau engine control unit atau ECU ya. Fungsinya dalam menerima sinyal, memberi sinyal ground atau massa yang kemudian ini menggerakkan saklar untuk menghantarkan arus ke bagian starter. Terus juga melindungi komponen. Relay ini juga berfungsi ya teman-teman, berfungsi mencegah saklar starter utama dari arus besar yang dapat merusak saklar dan komponen lainnya. Jadi ini juga melindungi ya fungsinya. Nah, setelah kita tahu untuk fungsi-fungsinya ya, tentu untuk bagian konektor-konektornya harus dalam kondisi bersih ya, tidak ada hambatan di bagian konektor-konektor ini dan juga konektor-konektor yang ada di bagian boxnya ini, box relaynya atau push box atau sikring boxnya. Nah, jadi bila ada terjadi motor ini ataupun teman-teman mengalami kasus seperti ini ya, disinilah masalah utamanya adalah cek bagian kutub-kutub ini teman-teman, lepas sebagian ini, bersihkan kutub-kutubnya. Biasanya ini ngarat teman-teman, ini juga sudah dibersihkan. Nah, itu dibersihkan. Sama juga untuk yang relay kaki 4 kaki 5 juga dibersihkan. Kemudian untuk di bagian ini ya, kita lebih jelas lagi untuk bagian konektor-konektor yang ada di boxnya. Nah, seperti ini yang warna hijau. Seperti itu adalah bisa dijadikan hambatan. Ini harus kita bersihkan. Terus dari jepitannya juga harus kita kencangkan lagi supaya daya gigitnya ataupun daya cengkram ke bagian konektor yang dari relay itu lebih presisi, lebih kuat, sehingga arus itu tidak terhambat ataupun tidak pecah, sehingga fokus ke tujuannya. Oke, ini kita sudah bersihkan ya. Sementara yang ada strumnya adalah yang tengah saja. Nah, seperti ini yang kaki 5 juga strumnya di tengah. Ini juga untuk kaki 4 strumnya juga di tengah. Nanti fungsi dari relay tersebut adalah berfungsi membagi ataupun juga menjadi tahanan dan hal-hal yang lainnya yang pastinya dibutuhkan fungsi terbaiknya untuk dari komponen ini. Setelah kita bersihkan, teman-teman pasang kembali ya untuk bagian relaynya. Nah, biasanya kalau sudah kita kencangkan untuk bagian relaynya ataupun pengencangan di bagian kutub-kutubnya ataupun konektor-konektornya, untuk dimasukkannya pun ini sangat keras, nah, sangat presisi karena kita sudah kencangkan untuk bagian dari konektornya. Sama juga kita coba pasang. Nah, sangat keras sekali, ini sangat kuat. Oke, kita coba kontak on teman-teman ya, ini sampai sini yang membaginya, ternyata masih sini saja. Kita kontak on. Nah, kalau sudah kontak on, baik, sudah kita pasang kembali, sudah kita bersihkan, sudah kita presisikan atau preskan untuk bagian dari konektor-konektor yang ada di box ini. Kita kontak on teman-teman, ada bunyi tit, bagian dari fuel pump ya. Terus juga untuk bagian display, klakson nyala, rating ataupun sen nyala. Oke, kita coba kontak on kembali, teman-teman bisa saksikan ya bahwa sudah kembali normalnya untuk bagian fungsi yang tentunya harus bisa menghantarkan listrik ke bagian sinyal-sinyal. Nah, starter, motor nyala aman.
Untuk lampu-lampu nyala teman-teman ya. Oke, seperti itu kawan-kawan. Simpel sekali, jangan panik. Utamakan jangan panik ketika motor mogok seperti ini. Tiba-tiba drop aki, tiba-tiba speedometer, display dan yang lainnya juga hilang. Nah, jangan panik teman-teman, silahkan periksa dulu bagian ini, box ini dan aki. Pastikan semuanya berfungsi dengan baik, pastikan semuanya tidak ada hambatan. Baik, begitu ya kira-kiranya untuk teman-teman gambarannya ketika memang ada masalah yang sama seperti yang sedang saya tangani di unit motor Beat K44 atau Beat FI tahun 2017 atau 2019, 2019 atau 2016 sampai rentang waktu 2019 seperti ini, ataupun juga yang Beat sudah starter halus ya. Biasanya tidak jauh dari komponen ini. Karena apa? Sebenarnya sih kita ya karena faktor usia lah, bukan hal-hal yang lain. Karena dalam motor dipakai, dioperasionalkan seperti setiap hari untuk kepentingan kita, tentunya masalah muncul karena memang batas usia pakai ataupun lama pakai. Wajar dan memang harus adanya perawatan. Maka dari itu adanya bengkel, adanya teknisi, adanya juga bengkel resmi itu adalah untuk merawat. Silahkan teman-teman, banyak opsi untuk melakukan perawatan. Di rumah pun teman-teman bisa ya, jika memang waktu luang atau libur, teman-teman antisipasi supaya tidak ada kejadian mogok ketika teman-teman di jalan, ketika teman-teman lagi buru-buru untuk kerja ataupun aktivitas apapun itu. Silahkan teman-teman bersihkan untuk bagian ini, selalu jaga dan rawat untuk terhindar dari mogok. Baik, itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah. Sebagai informasi dari saya, bukan menggurui juga bukan berarti mengajari, hanya berbagi pengalaman saja. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatian buat teman-teman semuanya yang sudah like, subscribe dan tentunya juga share untuk video-video saya. Tentunya juga jangan henti-hentinya terus untuk tetap dukung channel saya supaya saya lebih semangat lagi untuk buat video-video bermanfaat lainnya untuk menginformasikan hal-hal yang terjadi, hal-hal yang pastinya keluhan atau kendala di motor teman-teman. Baik, itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.